Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, setelah sekian lama tidak buat video lagi, alhamdulillah hari ini ada kesempatan untuk membuat video. Nah, hari ini Riani sebagai FPC di Tiga Raksa akan menjawab komen dari ayah bunda yang ada di video-video sebelumnya. Mohon maaf tidak terjawab di video-video sebelumnya karena memang sebagian sudah ada yang bertanya ulang melalui WhatsApp, kemudian ada yang bertanya melalui Instagram juga, dan sudah beberapa kali saya jawab. Jadi akhirnya yang di YouTube memang belum bisa terjawab. Jadi sekarang saya akan mengambil beberapa pertanyaan yang mewakili pertanyaan, insya Allah yang akan mewakili pertanyaan dari ayah bunda sekalian. Semoga bisa membantu ayah bunda untuk lebih mengerti produk. Jadi pertama yang perlu diketahui, produk kita ini adalah produk elektronik yang kebanyakan ayah bunda komplainkan, ya kan, dari Alkolam, yaitu Smart Hafiz dan Hafiz Doll. Nah, Smart Hafiz ini sebenarnya sudah melalui uji-uji yang profesional gitu ya, dan melalui quality control yang cukup baik gitu. Tapi mungkin sampai di tangan ayah bunda itu ada beberapa komplainan. Kalau masih dalam 2 kali 24 jam, ayah bunda bisa langsung meretur dengan yang baru. Begitu. Jadi pertama kali datang Smart Hafiz ini langsung bunda cek semuanya, mulai dari aksesoris seperti mikrofon, kemudian charger, kemudian lampu-lampu, dan semua konten-konten di Smart Hafiz, tombol-tombol semuanya dicek. Apabila aman, bunda bisa mencharge-nya terlebih dahulu, kemudian baru memakainya. Jadi begini, kalau kita sudah sadar bahwa produk yang kita beli itu elektronik, maka walaupun ada beberapa testimonial atau bahkan uji ketahanan dari Smart Hafiz dibanting dari 1,5 meter, 3 meter, kemudian berapa, tapi bukan berarti untuk dibanting-banting. Itu ya, jadi tidak direkomendasikan Smart Hafiz ini untuk dibanting-banting, karena memang bagaimanapun juga Smart Hafiz ini atau Hafiz Doll ini adalah produk elektronik yang tidak direkomendasikan untuk dibanting. Tetapi apabila karena ini mainan anak sengaja tanpa tidak sengaja terbanting, maka ada uji ketahanan gitu yang bisa bunda yakin bahwa saya mau beli ini karena memang uji ketahanannya secara ini baik gitu. Tapi bukan untuk dibanting-banting ya gitu. Itu yang pertama. Poin yang pertama yang perlu kita sadar bahwa memang produk ini adalah produk elektronik begitu. Bukan mainan seperti mainan yang tidak elektronik, berbeda gitu ya. Mungkin dibanting secara fisik Smart Hafiz baik gitu, tapi mungkin ketika dinyalakan ada beberapa yang rusak gitu ya, dan mungkin bantingnya pun secara personal anak tuh beda-beda gitu. Ada mungkin yang tidak sengaja jatuh, nggak apa-apa. Ada yang tidak sengaja jatuh, kenapa gitu ya. Itu berbeda karena cara banting, kemudian di bawah, ketika dibanting di bawah ada barang lain mungkin, atau mungkin dari kecepatan bantingnya gitu ya, itu berbeda-beda. Nah oke, kita fokus ke solusinya yang kemarin saya bilang bahwa Smart Hafiz ini bisa diperbaiki di rumah ya. Itu hanya untuk permasalahan yang simple seperti USB tidak terbaca, bisa kita bersihkan memori dan lain-lain begitu ya. Nah, jadi saya langsung aja menjawab ke pertanyaan pertama dari Winda Sylvia Lestari. Ternyata banyak keluhan soal Smart Hafiz ya, yang saya nggak bisa di-charge, tiap di-charge tetap aja nggak penuh-penuh. Bingung harus gimana, mana servisnya nggak ada dan nggak ngerti. Nah,
begini, ini ada banyak poin sebenarnya dari satu pertanyaan atau satu pernyataan ini ya. Banyak keluhan soal smart hafiz, sebenarnya enggak juga gitu, karena dari sekian ratus ribu produksi gitu ya, mungkin sekarang mungkin juta atau berapa, Riani juga belum paham gitu jumlah pastinya, tapi yang pasti setiap bulan tuh begitu banyak yang terjual. Nah, yang masuk komplainan beberapa persennya, jadi enggak 100% atau tidak 50% ke atas, karena Riani sendiri sebagai penjual dari sekian ribu customer, mungkin setiap bulan ada 2-3 orang komplain, dan menurut Riani ini masih dalam batas yang wajar begitu, karena 2-3 orang yang komplain ini ya mungkin memang menjadi rezeki mereka untuk servis gitu ya. Kita bicara, kalau kita bicara semua atau kebanyakan, enggak, Riani kurang setuju gitu, karena memang sebagai penjual sendiri yang komplain ke Riani dari penjualan smart hafiz yang Riani jual, dari yang membeli di Riani itu mungkin yang komplain tidak mencapai 10% begitu. Kalau tidak bisa di charge, Mbak Winda, kalau tidak bisa di charge, jadi setiap men-charge itu bisa dicek dulu. Mungkin yang rusak bukan smart hafiznya, tapi chargernya. Bisa diganti menggunakan charger HP. Jadi smart hafiz itu chargernya charger umum ya. Banyak HP-HP yang dipakai di luaran sana itu menggunakan charger yang sama gitu. Nah, bisa dipakai menggunakan charger itu gitu. Jadi tidak perlu servis kalau memang yang rusak hanya chargernya. Kita coba dulu dengan mengganti charger, apakah bisa. Kalau tidak bisa, mungkin slot chargernya, karena mungkin sering kali ya sedang di charger, dipakai, digunakan, terus ditarik anak tidak sengaja atau anak tidak sabar gitu, ya bisa merusak juga, sama seperti handphone sebenarnya begitu. Nah, kalau yang rusak ini slot chargernya, jadi kalau memang masih garansi, silahkan kirim ke Alkolam, service center Alkolam. Kalau sudah tidak garansi, tetap bisa dikirim ke service center Alkolam, tetapi berbayar. Atau kalau sudah tidak garansi, pilihan keduanya bisa ke servis elektronik terdekat, entah itu servis televisi, entah itu servis mungkin handphone bisa ya, tapi mungkin lebih ke elektronik secara luas ya. Jadi saya elektronik yang menerima televisi, terus kemudian kulkas dan lain-lain seperti itu, bisa dicoba di sana gitu. Kalau memang yang rusak hanya charger, insya Allah mereka bisa gitu mengganti gitu. Jadi tanpa perlu dikirim ke service center kalau memang di luar area Jakarta begitu. Tapi kalau masih garansi, lebih baik dikirim karena gratis gitu ya. Nah, servisnya nggak ada dan nggak ngerti. Nah, ini itulah pentingnya membeli bukan hanya barang murah, bukan hanya selisih harga yang murah, tapi juga kita meyakini bahwa penjual yang kita beli barang itu akan memberikan servis after sales. Jadi setelah menjual, dia akan menservis kita dengan baik gitu ya, termasuk ada komplain seperti ini, jadi bisa dibantu begitu. Tapi Mbak Winda nggak perlu bingung, mungkin yang kemarin mungkin sudah tidak bisa dihubungi penjualnya karena memang penjualnya tidak atau mungkin beli di marketplace gitu ya, sudah tidak bisa dihubungi, tidak bisa dikontak dan lain-lain. Mbak Winda bisa langsung masuk ke web service center Alkolam, cari aja di Google, nanti bisa ya, atau nanti saya akan kasih di sini alamat webnya gitu ya, service center, bisa di sana Mbak Winda input sendiri dan Mbak Winda kirim. Jadi smart hafiz ini memang bukan mainan yang murah, tapi mainan yang bermanfaatnya luar biasa, masih bisa dipakai untuk anak Mbak Winda seperti itu. Kemudian ini Mbak Winda, kemudian di bawahnya ada yang komen juga gitu ya, sama Bun,
Saya juga gitu, udah pernah saya kirim ke servis pusat lewat orang yang jualan dulu, tapi tetap saja bermasalah. Kalau di charge nggak bisa, dinyalain juga nggak bisa. Remote rusak, mic rusak, padahal belum beli lama gitu ya. Jadi begini, kalau sudah pernah diservis kemudian rusak kembali, servis kembali. Karena servis kembali itu mau tidak tetap gratis selama masih dalam jangka waktu 1 tahun, masih tetap gratis. Nah, coba kita periksa dulu bagaimana kita menggunakan barang itu. Karena lagi-lagi kualitas suatu produk itu juga ditentukan dari bagaimana menggunakannya. Kalau televisi, kita kasih contoh televisi atau handphone dengan merek yang sama saya yang pakai dengan suami saya, misal saya memakainya untuk berjualan tiap hari on dari pagi sampai malam, banyak sekali chat, kemudian juga karena sering kemana-mana dipegang, sering terjatuh, sering tertindih benda atau apapun, pasti kualitasnya akan menjadi berbeda dengan punya suami yang mungkin akan jarang, lebih bukan jarang ya, karena memang kegunaan handphone tetap sehari-hari, tapi tidak sebanyak saya, seperti itu. Jadi itu juga mempengaruhi. Jadi kita bisa cek dulu gimana nih anak kita menggunakan smart office. Alhamdulillah anak saya dan ponakan-ponakan 3 tahun, ya kurang lebih 3 tahun masih aman, belum pernah servis sama sekali. Bukan berarti nggak pernah digunakan ya, digunakan juga. Bahkan mungkin dulu waktu anak saya masih umur 2 tahun lebih sering penggunaannya gitu. Setiap pergi kemana selalu menggunakan smart office gitu. Di mobil selalu ada smart office begitu. Tapi memang tidak pernah dilempar karena dia tahu ini mainan yang kami edukasi ke anak bahwa ini mainan bukan untuk dilempar. Kalau mau melempar ada permainan lain, main bola misal. Begitu. Jadi ini mainan memang untuk ditonton, untuk dipakai mikrofonnya. Apabila baterainya habis dicas. Kalau kalau sudah tidak dipakai ditaruh di tempat yang lebih tinggi. Begitu. Itu selalu saya ajarkan ke anak. Jadi akhirnya alhamdulillah jatuh pun mungkin ya hanya ketidaksengajaan yang relatif jarang gitu. Jarang jatuh maksudnya ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana cara penggunaan kita gitu. Tapi misalnya enggak kok Mbak, saya juga jarang dipakai tapi rusak-rusak sendiri. Nah ini yang paling sering saya, Mbak, smart office ini nggak pernah dipakai anak saya. Saya pulang kerja tiba-tiba layarnya pecah. Ini kan serem juga saya sebagai penjual. Ini ada apa di rumahnya? Sampai nggak ada apa-apa, sama seperti handphone kita taruh gitu ya di meja, terus kemudian nggak lama kita datang terus kita lihat, wah pecah sendiri gitu. Ini kan serem juga gitu. Makanya selalu saya tidak mau bersuuzon dengan customer, saya tidak mau bersuuzon dengan pelanggan, tapi bisa kita saling membantu satu sama lain, bahwa kemungkinan kecil smart office itu nggak diapa-apain terus layarnya pecah kan gitu. Kalau smart office nggak diapa-apain terus mungkin dia volumenya naik turun, oh mungkin tadi sempat terjatuh, atau oh mungkin tadi begini gitu. Oh pasti ada kemungkinan yang pasti sebagai orang tua kita gitu, dan kita nggak perlu menutupi itu dari penjual ya. Mungkin buat teman-teman customer kita nggak perlu tutupin kenapa penyebab ini. Enggak Mbak, saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba itu pecah, jadi saya nggak mau bayar deh karena LCD pecah nggak masuk garansi, bayar 400 sampai 500 ribu saya nggak mau bayar. Jangan, kita bilang aja ya mungkin itu terjatuh tapi saat kita kerja gitu, karena kita nggak tahu kan gimana kondisi anak di rumah gitu, karena kita masih kerja waktu itu misalnya. Nah itu memang harus berbayar akhirnya gitu, tapi kita bisa sharing dan akhirnya oke Mbak, kalau mungkin belum bisa bulan ini nggak apa-apa, kita skip aja, nanti servisnya bulan depan kalau udah ada rezeki misalnya, seperti itu. Jadi jangan sampai harus ada yang ditutup-tutupin. Lagi-lagi keberkahan diutamakan gitu ya. Nah
Ada lagi dari Mbak Erni Nuraini, gimana kalau layar Smart Hafiz-nya berubah warna jadi warna hijau? Padahal baru saya beli satu bulan yang lalu. Nah ini, jadi mau beli 1 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu tidak pengaruh, tidak terlalu berpengaruh dengan layar hijau, layar pink, layar kuning gitu ya. Bisa jadi terjatuh, bisa jadi tertindih barang-barang, atau tidak sengaja terinjak anak, atau tidak sengaja ditekan anak. Kita nggak pernah tahu ya kan, kita nggak mungkin tidak bisa melihat 100%. Mungkin kita sambil masak atau sambil setrika gitu ya, kita atau kegiatan lain, kita nggak pernah tahu. Jadi ini bukan bukan tiba-tiba ya, bukan tiba-tiba langsung, pasti ada something gitu. Kalaupun ada tiba-tiba, oke, nggak masalah. Mungkin ada beberapa yang benar-benar tiba-tiba terjadi, nggak masalah. Nah, silahkan diserviskan ke penjualnya. Penjual kalau EPC atau reseller resmi 3 Raksa pasti akan membantu proses itu sampai dengan barang kembali ke tangan customer. Nah, kalau mungkin belinya tidak di reseller atau di EPC, ya memang mau tidak mau harus menginput sendiri seperti tadi saya katakan, itu sendiri, dan itu mudah caranya gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa belilah di reseller dan EPC 3 Raksa gitu. Oke, lanjut. Fitri Akhirudin, kalau tombol-tombolnya ditekan tapi tidak berfungsi itu gimana, Bun? Gitu ya. Baik Bun Fitri, jadi kalau tidak berfungsi, yang pertama dilakukan apapun ya, misalnya tiba-tiba isi konten itu hilang, yang pertama dilakukan adalah matikan, charge dulu. Kadang-kadang Smart Hafiz itu lelah, bisa juga sama kayak misalnya handphone kita nih terlalu sering, kita bener-bener banyak kegiatan di handphone sampai akhirnya dia hang, hilang semuanya. Matikan dulu handphone. Sama Smart Hafiz juga, matikan dulu biar dia istirahat dulu. Setelah itu di charge 3 jam, 4 jam, kita coba lagi. Kalau memang masih tidak bisa, claim service, begitu ya. Jadi itu semua untuk semua yang hal-hal yang menurut kita kok begini, matikan dulu, mungkin dia lelah gitu. Nanti nyalakan kembali. Bunda Koirunisa, Smart Hafiz saya nggak muncul gambarnya tapi ada suaranya. Tolong dong gimana cara benahinnya? Smart Hafiz nggak muncul gambar, ada suaranya, biasanya LCD-nya pecah begitu, atau ada LCD-nya, ada baut-baut di LCD itu yang sudah tidak rapat, jadi akhirnya jadi ada 2 pilihan ya. Nah, kalau memang dua-duanya kalau masih garansi, silahkan diservis. Nanti akan dilihat nih sama service center Avalam, oh ini pecah dalamnya, oh ini begini, oh ini hanya perlu ganti baut, oh bautnya aja yang pecah gitu ya. Itu nanti service center Avalam yang menjelaskan, karena memang harus dibuka kenapa itu. Kalau misalnya pecah tuh biasanya terlihat dari layarnya, itu terlihat kalau LCD-nya pecah, bukan hanya kaca depannya aja yang pecah ya teman-teman. Jadi bisa aja dalamnya yang pecah. Jadi kayak misalnya ya sama seperti handphone, kalau pecah kan nggak mesti luarnya yang pecah, tapi mungkin dalam LCD-nya yang pecah. Itu juga bisa, jadi serviskan. Nah ini dari Cesa Kirana, Kak, gimana caranya ya biar layar sentuhnya bisa fungsi? LCD mulus tapi layar sentuhnya nggak fungsi. Nah ini belinya Smart Hafiz versi berapa dulu gitu? Saya nggak bisa berani menjawab karena Smart Hafiz versi 1 memang tidak bisa touchscreen. Smart Hafiz versi 2, versi 3, versi 4 yang touchscreen. Nah, jadi kita tanya dulu ke Bunda Cesa ya, ke Bunda Cesa, gimana pembeliannya Smart Hafiz versi berapa? Bisa dicek di kardus di bukunya, kayaknya buku garansi ya,
atau buku petunjuknya, atau bisa lihat di Google itu ya perbedaan dari Smart Hafiz versi lama dengan versi baru, mulai dari baju hafiz-hafizannya itu berbeda. Jadi bisa dicek dulu Smart Hafiz berapa ini, baru bisa nanti kita jawab kenapa ya. Karena memang Smart Hafiz versi 1 belum touchscreen, jadi layarnya mulus juga kalau dicolokin sampai berkali-kali. Karena kalau belinya di kita sudah tidak ada, tapi mungkin ada beberapa stok yang dijual kalau saya cek di marketplace Smart Hafiz versi 1 masih ada beberapa yang mungkin masih punya stok gitu ya. Nah, saya sih nggak rekom kalau ada Smart Hafiz versi 4, kenapa harus versi 1 gitu kan. Jadi ya pasti pembaruan versi itu untuk menuju ke Smart Hafiz yang lebih baik. Jadi yang pasti versi terakhir pasti lebih baik gitu. Ada lagi Ibu Lilis Kurniati. Kak, kalau memory cardnya kelelep gimana ya? Oh, mungkin maksudnya bisa diperbaiki sendiri sebenarnya Ibu. Jadi bisa diperbaiki sendiri di servis terdekat, atau mungkin suaminya, atau ya servis terdekat lah ya paling aman gitu. Cuman itu kalau masih garansi mending kirim aja ke servis center Alkolam ya gitu. Terus salam Mbak, maaf tanya, ini kalau konten yang di dalam Smart Hafiz itu berubah-berubah atau berpindah-pindah sendiri padahal kita nggak pegang, itu kenapa ya? Terus gimana cara memperbaikinya? Makasih. Ini dari Mbak Ririn Aryani 2929. Jadi Mbak Ririn, terus ada juga Mbak Arin di bawahnya sama, punya saya juga gitu, gimana ya? Jadi buat Mbak Ririn dan buat Mbak Arin, itu istirahatkan dulu Smart Hafiznya, istirahatkan dulu, dicas, kemudian kalau masih tetap nggak bisa, sama jawaban saya, serviskan kalau masih ada garansi. Oh, saya sudah lama belinya nggak garansi, gimana? Tetap bisa serviskan, tapi nanti berbayar. Berbayarnya dihubungi lewat apa? Bisa lewat SMS biasanya gitu ya. Pokoknya sering-sering cek SMS dan email, cek aja nanti misalnya ada masuk SMS sekian harus ditransfer ke sekian. Sekarang kalau tidak salah servis center Alkolam sudah bukan nama kalau dulu kalau nggak salah nama atas nama Marni apa ya gitu, jadi atas nama perorangan ya, sekarang udah perusahaan jadi virtual account, pakai virtual account gitu. Oh ya, ini ada lagi terakhir ya dari Mbak Devi Putri. Kak, tangan Hafiz Pen-nya waktu buka paket udah copot, itu bisa return atau bagaimana cara kita mengakali untuk bisa memasang kembali tangannya? Sebenarnya bisa, karena punya saya juga copot dan dibetulkan sama suami. Gimana ya caranya? Kayaknya suami yang tahu ya gimana caranya, nanti tanya aja ke suami. Bisa, itu bisa kok, jadi ditancapin terus agak ditanam sama obeng, nanti dia bisa masuk gitu. Kayaknya sih gitu kalau saya lihat, tapi saya juga nggak tahu pastinya karena nggak nyoba sendiri. Cuman bisa ini dibetulin sendiri, bisa, gampang, mudah kok. Cuman memang mungkin kalau untuk kita perempuan nggak bisa ngakalin ya, nanti tanya aja ke suaminya atau datang aja ke servis-servis yang terdekat aja untuk Hafiz Pen kalau hanya tangannya. Tapi kalau saya pribadi sih, kalau tidak mengganggu fungsi nggak usah dipasang, simpan aja dulu. Karena pernah customer hanya karena itu pengen servis, oke kita servis, oke kita bantu untuk karena dekat kan rumahnya di sini, di sekitar sini, jadi kita bantu masangin. Besoknya copot dua-duanya sama anaknya. Jadi ya nggak apa-apa selama fungsinya masih bisa digunakan, ya kita utamakan fungsinya dulu gitu. Nanti kan karena memang anaknya masih kecil, masih balita, masih keingintahuannya tinggi ya untuk mencopot-copot hal gitu ya. Jadi begitu. Nah, sudah selesai pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf masih banyak banget. Saya juga amazed. Benar-benar berterima kasih buat banyak yang nonton videonya. Maaf videonya memang tidak begitu bisa menjawab semua pertanyaan ayah bunda. Nah, kalau mungkin sudah komen di YouTube belum ada tanggapan, subscribe YouTube-nya, like videonya, dan WA ke saya atau ke Instagram saya. Insya Allah nanti dibantu sama admin untuk menjawab gitu. Jadi
Kalau di YouTube belum ada adminnya, jadi belum bisa jawab, hanya upload video aja. Tapi saya berusaha juga sekarang untuk menjawab ya seperti ini. Kalau sudah banyak nanti akan saya jawab jadi satu dalam satu video seperti itu. Mohon maaf Riani kalau dalam menjawab masih banyak kekurangan, kurang puas, banyak yang masih pengen ditanyakan. Silahkan hubungi WhatsApp Riani, silahkan hubungi Instagram Riani, atau bisa gabung menjadi reseller. Nanti banyak banget channel-channel Telegram tentang produk yang bisa ayah bunda baca sendiri, bisa produk knowledge-nya tahu sendiri. Jadi membeli produk juga bisa tahu, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Nah itu bisa gabung aja jadi reseller, siapa tahu juga membuka pintu rezekinya sama seperti Riani. Begitu ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.